Shalom, selamat malam para pendengar setia Senandika Gembala GKO yang Tuhan Yesus kasihi. Sang juara dan doanya. Suatu ketika ada seorang anak yang sedang mengikuti sebuah lomba mobil balap mainan. Suasana sungguh meriah siang itu, sebab ini adalah babak final. Semuanya buatan sendiri mobil-mobil itu, sebab memang begitulah peraturannya. Ada seorang anak bernama Mark. Mobilnya tidak istimewa, namun ia termasuk dalam 4 anak yang lolos ke babak final. Dibanding semua lawannya, mobil Mark lah yang paling tidak sempurna. Beberapa anak menyaksikan kekuatan mobil itu untuk berpacu melawan mobil-mobil lainnya. Ya, memang mobil itu tak begitu menarik. Dengan kayu yang sederhana dan sedikit lampu kedip di atasnya, tentu tak sebanding dengan hiasan mewah yang dimiliki mobil mainan lainnya. Namun Mark bangga dengan itu semua, sebab mobil itu adalah buatan tangannya sendiri. Tibalah saatnya yang dinantikan. Final kejuaraan mobil balap mainan segera dimulai. Saat anak-anak mulai bersiap di baris start untuk mendorong mobil mereka kencang-kencang di setiap jalur lintasan. Telah siap 4 mobil dengan 4 pembalap kecilnya. Lintasan mobil itu berbentuk lingkaran dengan 4 jalur terpisah di antaranya. Namun sesaat sebelum tanda tembakan diberikan untuk memulai perlombaan itu, Mark meminta waktu sebentar. Lalu ia berdoa, mulutnya berkomat kamit, matanya terpejam, dengan tangan bertangkup memanjatkan doa. Lalu semenit kemudian ia berkata, "Ya, aku sudah siap." Panitia menembakkan senjata perlombaan, dor. Tanda perlombaan sudah mulai. Dengan satu hentakan kuat, mereka mulai mendorong mobilnya kuat-kuat. Semua mobil itu pun meluncur dengan cepat. Setiap peserta bersorak-sorai bersemangat, menjagokan mobilnya masing-masing. Ayo, ayo, cepat, cepat, maju, maju. Begitu teriak mereka. Pada akhirnya, sang pemenang harus ditentukan. Tali lintasan finish pun telah terlambai. Dan ternyata Mark dan mobilnya adalah pemenangnya. Ya, semuanya senang. Begitu juga dengan Mark. Ia berucap dalam hati sambil komat kamit, berucap terima kasih. Pada saat pembagian piala tiba, Mark maju ke depan dengan bangga. Namun sebelum piala itu diserahkan, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa kepada Tuhan agar kamu menang, bukan?" Mark terdiam. "Bukan, Pak.
Bukan itu yang aku panjatkan, kata Mark. Ia lalu melanjutkan, sepertinya tak adil untuk meminta pada Tuhan agar menolongku mengalahkan orang lain. Aku hanya bermohon kepada Tuhan supaya aku tak menangis jika aku kalah. Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat, terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan pertandingan itu. Saudaraku, anak-anak tampaknya lebih punya kebijaksanaan dibandingkan dengan kita, orang-orang dewasa. Mark tidaklah memohon kepada Tuhan untuk menang dalam setiap ujian atau perlombaan. Mark tak memohon Tuhan meluluskan dan mengatur setiap hasil yang ingin diraihnya. Anak itu juga tidak meminta Tuhan mengabulkan semua harapannya. Ia tak berdoa untuk menang dan menyakiti temannya yang lain. Namun Mark bermohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan. Saat menghadapi itu semua, Mark berdoa agar diberikan kemudahan dan mau menyadari kekurangannya dengan rasa bangga hati. Mungkin telah banyak waktu yang kita lakukan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memohonkan Tuhan mengabulkan permintaan kita. Terlalu sering kita juga meminta Tuhan untuk menjadikan kita nomor satu, menjadi yang terbaik, menjadi pemenang dalam setiap perlombaan iman atau dalam pergumulan perjuangan hari-hari. Terlalu sering kita berdoa pada Tuhan untuk menghalau setiap halangan dan cobaan yang ada di depan mata kita. Firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, menang atau kalah adalah fakta dalam setiap perlombaan. Mintalah kekuatan agar kita mampu menerima kekalahan atau kemenangan. Saya Pendeta Yohanes Ishak Lato Papua dalam Senandika Gembala GKO.